warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diara Kalista Naila Putri. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Waru. Kembali lagi di podcast Pentaru. Pada podcast Pentaru ini bertemakan tentang Festival Toleransi Sidoarjo in Harmony. Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Alto Labetubun dari Harmony Jakarta. Halo Bapak, Halo. bagaimana kabarnya? Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik, semoga selalu sehat selalu ya Pak. Sama-sama. Baik, Bapak boleh langsung ke pertanyaan yang pertama? Boleh? Menurut Bapak, pendapat tentang acara Festival Toleransi ini apa? Oke, yang pertama terima kasih udah diundang ya. Iya. Ini bagus sekali, agak panas memang suasananya ya, agak keringatan. Tapi Festival Toleransi yang diadakan hari ini salah satunya karena kerjasama antara kami dari Harmony dengan teman-teman dari Brangwetan yang melibatkan adik-adik semua dari termasuk dari SMP Negeri 1 Waru. SMP 1 Waru ya, dan itu saya mengucapkan terima kasih atas nama Harmony. Nah, Festival Toleransi ini sebenarnya satu dari beberapa rangkaian kegiatan yang ingin menunjukkan ke publik tentang hasil dari program, dan yang kedua adalah juga untuk publik mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, terutama keikutsertaan dari teman-teman semua, termasuk adik-adik dari SMP 1 Waru itu. Jadi memang ini dikhususkan untuk menunjukkan bahwa salah satu model toleransi adalah keberagaman, baik juga dalam model tendanya dan hiasan yang berbeda-beda, tapi juga dalam seni budaya, pakaian, dan juga kebersamaan kita. Tadi kan ada doa lintas agama ya dari 6 orang, itu mungkin yang baru pernah dilakukan di festival toleransi yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini luar biasa sekali. Baik. Menurut Bapak sebenarnya makna toleransi itu apa? Oke, makna toleransi yang paling pertama mungkin kita mendasarkan itu pada falsafah kita ya. Pancasila, di mana di lambang itu tertulis Bhinneka Tunggal Ika kan, itu berarti berbeda-beda berarti satu. Nah, tadi Pak Bupati itu sangat cermat mengatakan bahwa marilah kita fokus kepada persamaan kita, apa yang membuat kita satu, bukan apa yang membuat kita berbeda. Kalau kita sudah tahu bahwa ada faktor pemersatu, maka otomatis faktor-faktor pembeda itu akan menjadi khasanah untuk menunjukkan keberagaman tadi. Jadi toleransi bukan berarti semuanya itu harus satu jalan satu arah, tapi bagaimana kita mengerti bahwa ada perbedaan-perbedaan yang menguatkan persatuan yang sudah kita miliki. Baik. Apa peranan Bapak dalam toleransi Sidoarjo ini sendiri? Wah, khusus untuk toleransi Sidoarjo ya, ini pertanyaan yang rumit ini. Yang pertama tentunya saya bersama-sama dengan teman-teman yang hadir dari Harmony itu membantu bagaimana program yang dilakukan oleh partner Brangwetan, dan pesertanya adalah salah satunya SMP 1 Waru, untuk bagaimana merevitalisasi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan persekolahan, dan harapannya adalah dari adik-adik siswa itu pesan-pesan toleransi itu bisa dia juga keluar ke adik-adik di rumah, kakak, teman, maupun orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami menginginkan dan bersama-sama lagi sekali lagi dengan teman-teman untuk bagaimana toleransi itu diajarkan dalam konteks milenial kepada anak-anak generasi Z ya, Gen Z yang saat ini sangat modern dibanding pada saat saya masih SMP dulu. Dan yang terakhir adalah ingin menunjukkan bahwa toleransi itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, gitu ya. Toleransi bukan merupakan sesuatu yang perlu ditakutkan, karena itu adalah sebuah perbedaan yang menyatukan. Nah, seperti begitu. Baik Bapak, kalau boleh tahu tujuannya diadakannya Festival Toleransi ini itu apa? Tujuannya seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi yang pertama adalah memang menunjukkan, ini merupakan salah satu rangkaian dari program yang sudah kami bekerja sama dengan Harmony, dengan Brangwetan. Yang kedua adalah menunjukkan ke publik bahwa ini loh hasil dari program selama ini. Tapi yang paling penting adalah supaya dampaknya itu bisa terlihat ke semua orang, bahwa anak-anak SMP aja udah bisa ngerti loh tentang apa itu toleransi, dan bukan cuma mengerti tapi menghargai. Dan bagaimana dengan kita orang dewasa, khususnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Dan semoga ini menjadi magnet bagi munculnya
penguatan toleransi di berbagai sektor lainnya di masyarakat khususnya di Sidoarjo. Baik. Apa dampak yang diberikan oleh festival ini untuk masyarakat khususnya generasi muda? Wah, itu mungkin pertanyaan yang harus saya tanya ke adik-adik ya. Kira-kira dampaknya seperti apa? Tapi kami mengharapkan bahwa ini jadi tonggak awal toleransi itu lebih dimajemukan lah. Lebih disebarkan dalam berbagai model, tidak harus dalam bentuk festival, tapi juga mungkin dalam model pembelajaran di sekolah, dalam konteks SMP, ataupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu harapan kami keluar. Kami mengharapkan agar ini tidak jadi hanya satu event saja, satu acara, tapi acara ini punya daya pancar yang keluar dengan semangat yang luar biasa di sini ke semua orang yang khususnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Baik, menurut Bapak, bagaimana caranya kami generasi muda menerapkan toleransi dengan baik dan benar? Menurutku yang pertama mulai dari diri sendiri dulu kan. Kita harus berdamai dengan diri kita, menunjukkan bahwa kita ini toleran, mengerti, memahami perbedaan, dan juga mengapresiasi itu. Tapi di samping itu sebagai generasi muda juga harus mampu untuk selain kalau dirinya sendiri udah tahu, maka yang kedua adalah bagaimana kita menunjukkan itu keluar. Jadi ke dalam diperkuat dan keluarnya juga diperkuat, dan harus selalu berusaha menjadi orang yang toleransi influencer. Gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam narasi, di medsos, dalam cara berpikir, dalam bertindak, itu harus menjadi mercusuar lah, di mana sinarnya itu keluar buat semua orang. Baik, apa harapan kedepannya terkait dengan upaya peningkatan kesadaran toleransi di masyarakat khususnya di Kabupaten Sidoarjo? Semoga ada orang-orang seperti adik-adik ini yang semakin banyak di Sidoarjo, sehingga daerah ini tetap menjadi kabupaten yang toleran, kemudian kehidupannya sehari-hari juga mencerminkan kehidupan yang toleran. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, terima kasih Sobat Spentaru sudah mendengarkan podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di kesempatan ini. Baik. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.